Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang memori, di mana presentasi ini diajukan sebagai tugas mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Memori. Seperti yang sudah kita ketahui, memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu RAM dan ROM. Jenis-jenis RAM yaitu ada static RAM dan dynamic RAM. Kemudian jenis-jenis ROM ada PROM, EPROM, dan double EPROM. ROM atau Read Only Memory merupakan chip integrated circuit atau IC yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat hanya dapat dibaca saja, tidak dapat ditulisi. Dan sifat penyimpanannya permanen jika catu dayanya ditiadakan. Isi ROM tetap ada. Tipe memori ini sering disebut sebagai memori yang tidak mudah berubah atau non-volatile memory. PROM atau Portable ROM. Portable ROM merupakan ROM yang isinya diprogram oleh pabriknya. Jenis ROM matrik diode atau transistor BJT atau FI. Berikut adalah sel dari PROM, di mana sel ini menggunakan transistor PCC, di mana jika basis transistornya terhubung maka menyimpan data 1, dan apabila basis transistornya diputus maka menyimpan data 0. Misal, pabrik akan membuat ROM dengan ukuran 4x4 bit dengan data yang tersimpan di dalamnya seperti tabel. Misalkan lokasi alamat 0, D3-nya sama dengan 1, D2-nya 1, D1-nya 0, dan D0-nya 0. Maka data dalam heksadesimalnya adalah C. Kemudian, lokasi alamat 1, D3-nya 1, D2-nya 0, D1-nya 1, D0-nya 0. Maka data alamat heksadesimalnya adalah A. Kemudian lokasi alamat 2, D3-nya 0, D2-nya 1, D1-nya 0, dan D0-nya 0. Data dalam heksadesimalnya adalah 4. Kemudian lokasi alamat 3, D3-nya 0, D2-nya 1, D1-nya 0, D0-nya 1. Dalam heksadesimal adalah 5. Yang berikut ini adalah simbol ROM 4x4 bit, di mana pin A0, A1 digunakan untuk memilih alamat. Pin control digunakan untuk menyediakan saluran output. OE sama dengan output enable jenis activate low, CE sama dengan chip enable just jenis activated low. Dan berikut ini adalah simbol-simbol dari ROM, di mana kapasitas akan naik 2 kali jika pin alamat bertambah 1. Baik, yang selanjutnya adalah EPROM atau eraser PROM. EPROM adalah ROM yang dapat dihapus dan diprogram isinya oleh pengguna. EPROM adalah ROM yang isinya dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Untuk memprogram ROM ini digunakan EPROM programmer. Berikut ini adalah pinout EPROM. Kapasitas EPROM nomor seri 2716, yang artinya 16 sama dengan 20K kali 8 bit sama dengan 20 kilobyte. Kapasitasnya yaitu 2 kilobyte. Jumlah pin alamat ada 11. Yang 2732 yaitu 32 bit. 32 sama dengan 4 kilo kali 8 bit sama dengan 4 kilobyte. Kapasitasnya 4 kilobyte. Kemudian 2764 yaitu 64 sama dengan 8 kilo dikali 8 bit sama dengan 8 kilobyte atau kapasitas 8 kilobyte. Dengan jumlah pin alamat ada 13. Kemudian 27128 yaitu 128 sama dengan 16 kilo kali 8 bit sama dengan 16 kilobyte. Kapasitasnya yaitu 16 kilobyte. Jumlah pin alamat ada 14. Lalu 2756 yaitu 256 sama dengan 32 kilo kali 8 bit sama dengan 32 kilobyte. Kapasitas 32 kilobyte. Jumlah pin ada 15. Dan 275115 yaitu 512 sama dengan 64 kilobyte dikali 8 bit sama dengan 64 kilobyte yang berkapasitas 60 kilobyte. Jumlah pin alamat ada 16. Berikut adalah contoh EPROM programmer. Cara menghapus EPROM. Yang pertama, lepaskan EPROM dari sistem, buka penutup jendela transparan, sinari jendela transparan dengan sinar ultraviolet beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Kemudian cara memprogram EPROM yaitu hapus terlebih dahulu seluruh isi yang ada di dalam EPROM dengan sinar ultraviolet.
lalu pasang EPROM pada EPROM Programmer, baru isilah EPROM dengan data menggunakan EPROM Programmer. Berikut ini adalah contoh dari EPROM. Nah, berikut ini adalah penghapusan ultraviolet EPROM dilakukan dengan sinar ultraviolet. Yang tengah itu adalah jendela transparan, di mana sinar ultraviolet beberapa menit menyinari di bagian jendela transparan, maka data akan terhapus. Yang kirinya adalah di pinggir-pinggir itu adalah pin atau terminal IC. Double EPROM atau Electroly EPROM yaitu flash ROM yang isinya dapat dihapus dan diprogram secara elektris. Contohnya CMOS setup pada PC. Jika ingin mengubah konfigurasi PC, maka pada saat booting tekan tombol del sehingga muncul informasi konfigurasi yang akan diubah. Pengubahan konfigurasi pada dasarnya adalah memprogram CMOS atau double EPROM secara elektris. Cara memprogram EPROM, double EPROM. Double EPROM tetap terpasang pada sistem, lakukan penghapusan dan pengisian data. Kelebihan double EPROM dibandingkan dengan EPROM, isinya dapat diprogram bagian per bagian. Sedangkan EPROM untuk memprogram harus menghapus seluruh isinya terlebih dahulu, sehingga tidak menggunakan program bagian per bagian. Penghapusan double EPROM lebih cepat dibandingkan EPROM karena dilakukan secara elektris. Waktu penghapusan pada double EPROM dapat dalam order milidetik, sedangkan EPROM pada order menit. Pemrograman double EPROM dapat dilakukan tanpa melepaskannya dari sistem, sedangkan EPROM harus dilepaskan dari sistem terlebih dahulu. Cara mesin program membaca ROM. Misal di dalam ROM 8 byte berisi data sebagai berikut. Alamat 0 isi dalam heksadesimalnya, yaitu 02. Alamat 1 A1, alamat 2 B2, alamat 3 5C, alamat 4 00, alamat 5 45, alamat 6 double F, alamat 7 E6. Cara MP membaca ROM. Mikroprosesor membaca alamat 5 dari ROM 8 byte. Tahap pertama, mikroprosesor mengirim sinyal alamat 5 yakni A2, A1, A0 sama dengan 101 lewat bus alamat ke pin alamat ROM. Mikroprosesor mengirim sinyal negatif CE sama dengan 0 dan negatif OE sama dengan 0 untuk mengaktifkan ROM. Yang terakhir, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data 45. Berikut adalah gambaran sistem interkoneksi bus pada mikrokomputer. Baik, yang selanjutnya adalah RAM atau Random Access Memory, merupakan chip yang menyediakan fungsi penyimpanan data yang bersifat dapat dibaca dan ditulis, dan sifat penyimpanan sementara jika satu daya ditiadakan atau isi RAM hilang. Jenis pertama ada static RAM atau SRAM, merupakan RAM yang selnya menggunakan flip-flop sehingga data relatif stabil atau statis sehingga tidak diperlukan adanya rangkaian atau refresh. Kemudian lebih cepat, kepadatan komponen rendah atau kapasitas kecil tapi mahal. Berikut adalah skema SRAM. Select atau CS-nya bila 1 RW-nya 0 maka disebut mode write, kemudian select CS-nya 1 atau RWS-nya 1 maka mode read, kemudian select-nya 0 dan RWS-nya tidak diketahui maka modenya inactive. Berikut adalah organisasi RAM bentuk 1. Berikut adalah simbol RAM 4x4 bit untuk bentuk 1. Mana RWS sama dengan read atau write select, CS sama dengan chip select activated high. Berikut ini adalah organisasi SRAM bentuk 2 dan simbol RAM 4x4 bit bentuk 2, di mana W atau write enable, OE output enable jenis activated low, DE shift enable jenis activated low. Cara MP membaca dan menulisi RAM, misalkan di dalam RAM 8 byte berisi data sebagai berikut. Di mana alamat 0 isi dalam heksadesimalnya adalah 13, alamat 1 isi dalam heksadesimal adalah double F, alamat 2 4, alamat 3 6D, alamat 4 double F, alamat 5 57, alamat 6 double F, alamat 7 double F. Cara MP membaca RAM. Mikroprosesor membaca alamat 3 dari RAM 8 byte. Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 3 yakni A2, A1, A0 sama dengan 011 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Kemudian mikroprosesor mengirim sinyal kontrol dari negatif CE sama dengan 0, negatif OE sama dengan 0 dan negatif WE sama dengan 1 untuk mengaktifkan mode baca RAM. Yang ketiga, data akan ditempatkan pada bus data sehingga pada bus data terdapat data. Mikroprosesor menulisi alamat 4 dari RAM 8 byte dengan data A2.
Mikroprosesor mengirim sinyal alamat 4, yakni A2, A1, A0, sama dengan 100 lewat bus alamat ke pin alamat RAM. Mikroprosesor menempatkan data A2 pada bus data. Kemudian mikroprosesor mengirim sinyal kontrol ke negatif CE sama dengan 0, negatif OE sama dengan 1, dan negatif WE sama dengan 0 untuk mengaktifkan mode tulis RAM. Berikut ini adalah contoh IC static RAM seri 616, SRAM 2 KB, di mana A0 sampai namanya adalah A0 sampai A10, input output dari 0 sampai 7, ada CE, OE, dan Dynamic RAM atau DRAM merupakan RAM yang sel-selnya menggunakan kapasitor, sehingga datanya tidak stabil atau dinamis, sehingga diperlukan rangkaian atau refresh lebih lambat, kepadatan komponen tinggi, kapasitas besar, tapi lebih murah. Berikut adalah skema sel DRAM, dimana menggunakan transistor NMOS dan kapasitor. Berikut ini ada organisasi DRAM. Operasi read DRAM. Alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris menempati input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memiliki baris yang diinginkan yang akan dikirim ke buffer out. Pin CS dan atau RW diaktifkan pada mode read. Alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin cache diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Pin ini selalu memberikan output enable setiap sinyal cache diberikan. Data akan ditempatkan pada dot. RAS dan cache dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Open write DRAM. Data yang akan disimpan ditempatkan pada DIN. Alamat baris A1, A0 ditempatkan pada pin alamat lewat bus alamat. Pin RAS diaktifkan agar sinyal-sinyal alamat baris mempunyai input decoder alamat baris. Decoder alamat baris memiliki lokasi baris yang akan ditempati data dari buffer in. Pin CSI dan R atau E ini diaktifkan pada mode write. Alamat kolom A3, A2 ditempatkan pada pin alamat lewat. Pin cache diaktifkan untuk menempatkan sinyal alamat pada input decoder kolom. Data akan ditempatkan pada array sesuai yang RAS dan cache dinonaktifkan untuk melaksanakan operasi berikutnya. Berikut adalah skema dari DRAM 1M-X1. Berikut adalah contoh dari DRAM 64 kilo, yaitu X1 bit. DRAM 64 kilo kali 8 bit. Berikut adalah koneksi DRAM data and address bus terhubung dengan data bus. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.